Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Selamat datang di channel Puisi Kudiari. Channel ini banyak membahas kisah horor berdasarkan kisah nyata yang mungkin kamu juga pernah merasakannya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari nyata yang diangkat menjadi sebuah film horor dengan judul Pengantin Setan yang tayang pada bulan Januari tahun 2025. Film ini bermula ketika Erika Karlina biasa dipanggil Echa dan Emir Mahira biasa dipanggil Arka, sepasang suami istri yang tengah mengalami kerenggangan dalam hubungan rumah tangga mereka. Di tengah dinginnya hubungan, Echa menemukan kebahagiaan dalam mimpinya bersama pria tampan. Diketahui pria tersebut ternyata jelmaan jin Dasim, jin penghancur rumah tangga. Saat mencoba rujuk, mereka harus menghadapi banyak teror yang mengancam nyawa. Echa dan Arka pun harus mencari cara untuk membebaskan diri dari belenggu gelap yang menghantui pernikahan mereka sebelum semuanya terlambat. Mari kita lanjut ceritanya, selamat mendengarkan. Ketika cinta membawa teror. Awal mula kutukan pengantin setan. Senja di pelaminan yang tercemar hawa panas tidak mampu melunturkan semarak resepsi pernikahan Echa dan Arka. Gedung serbaguna yang dihias megah dengan bunga melati dan mawar putih itu dipenuhi tawa dan obrolan hangat. Echa, dalam balutan kebaya putih gading bertahtakan payet keperakan, memancarkan aura kebahagiaan sejati. Ia melirik Arka, suaminya yang gagah dalam balutan jas hitam, senyumnya tak pernah pudar sejak ijab kabul tadi siang. Di mata Echa, Arka adalah segalanya. Pria yang sabar, humoris, dan yang terpenting, tulus mencintainya. Mereka telah menanti momen ini bertahun-tahun, melewati rintangan demi rintangan hingga akhirnya bersatu. Di tengah keramaian, seorang wanita tua dengan selendang batik usang mendekat, keriput di wajahnya seperti peta kehidupan yang panjang. Budarmi, tetangga lama Echa di kampung halaman, menyalami dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata. "Cantik sekali kamu, nak Echa," bisiknya, suaranya serak, seolah berbisik dari balik kubur. "Semoga langgeng sampai kakek nenek ya, jangan lupakan leluhur. Mereka selalu mengawasi dan tak suka dilupakan." Budarmi mengakhiri kalimatnya dengan tatapan aneh sekilas kekhawatiran yang mendalam, atau mungkin sebuah peringatan yang tak terucapkan, seperti bayangan yang melintas di balik tirai. Echa hanya mengangguk sopan, mengira itu hanya nasihat umum orang tua yang terlalu khawatir. Ia terlalu larut dalam kebahagiaan untuk memikirkan makna tersembunyi. Malam itu, di tengah gegap gempita pesta, Echa merasa dunia berputar pada poros kebahagiaan mereka berdua, tanpa menyadari ada bayangan lain yang juga hadir, mengintai dari sudut-sudut gelap pelaminan, mencium aroma melati yang kini terasa seperti wewangian kematian. Bisikan dan sentuhan dingin di rumah tua rumah warisan keluarga Arka di salah satu gang sempit di Wonokromo menjadi sarang cinta mereka. Bangunan itu memang tua, dibangun di era kolonial dengan arsitektur klasik, ubin mozaik yang sudah pudar, dan jendela-jendela tinggi berterali besi yang berkarat. Namun Arka sudah merenovasinya agar nyaman dihuni, mengecat ulang dinding, memperbaiki atap bocor, dan menambahkan sentuhan modern di dapur dan kamar mandi. Echa menyukai setiap sudutnya, terutama taman belakang kecil yang rimbun dengan pohon melati dan kamboja, memberikan sentuhan kesegaran dan ketenangan di tengah padatnya kota. Konon, di sudut taman itu pernah ada sumur tua yang ditutup permanen berpuluh tahun silam, namun Echa tidak pernah terlalu memikirkannya. Pekan pertama pernikahan terasa seperti bulan madu tak berkesudahan. Mereka menghabiskan waktu bersama, tertawa, merencanakan masa depan, mendekorasi rumah dengan sentuhan pribadi mereka. Mereka bahkan sudah memilih nama untuk anak-anak mereka kelak. Hidup terasa sempurna, melampaui segala ekspektasi Echa. Hingga gangguan itu dimulai. Echa sedang merapikan lemari pakaian di kamar utama, melipat tumpukan baju baru mereka ketika ia mendengar bisikan samar. Sangat lirih, seolah ada seseorang yang sangat dekat dengannya di balik dinding tipis lemari memanggil namanya. "Echa, pengantinku, pengantinku." Suara itu lembut, melenakan, seolah mencoba merayu, namun nadanya dingin, menusuk hingga ke sumsum tulang. Bulu kuduk Echa merinding. Ia menoleh cepat, memeriksa seisi kamar. Kosong, jendela tertutup rapat. Ia mengabaikannya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan atau mungkin suara angin yang masuk dari celah genting. Beberapa hari kemudian, saat Arka lembur di kantor, Echa sedang menonton televisi sendirian di ruang keluarga. Ia merasa mata berat, mulai mengantuk. Tiba-tiba, lampu ruang tamu berkedip-kedip tak beraturan, lalu padam total, meninggalkan Echa dalam kegelapan sesaat. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menekan saklar berulang kali, tapi lampu tak juga menyala. Tak lama kemudian televisi mati total.
lalu menyala kembali dengan sendirinya, namun layarnya menampilkan noise putih yang berputar, dan dari speaker terdengar suara desisan aneh yang menyerupai tawa lirih yang diputar mundur, semakin lama semakin keras. Echa buru-buru mencabut kabelnya, merinding ketakutan. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan di balik sofa. Malam itu, Echa mengalami mimpi buruk yang sangat nyata dan berulang. Ia mengenakan gaun pengantin yang sama persis dengan yang ia pakai di resepsi, namun ia tidak berada di gedung pesta yang meriah. Ia berdiri di sebuah lorong gelap yang berbau apek, lembab, dan dingin. Dinding-dindingnya berlumut dan terasa basah saat disentuh, dan ujung lorong tak terlihat, hilang dalam kabut hitam. Sesosok pria di depannya membelakangi, mengenakan jas hitam usang yang robek di sana-sini, namun aura dinginnya begitu pekat hingga Echa merasakan nyeri tajam di dadanya. Pria itu menoleh perlahan, wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya pucat pasi seperti mayat yang baru bangkit, sebagian wajahnya hancur dan memperlihatkan tulang, matanya merah menyala seperti bara api, dan senyumnya memperlihatkan gigi-gigi taring yang runcing, tajam seperti belati. Ia meraih tangan Echa dan kuku-kukunya terasa panjang, dingin, dan tajam seperti cakar binatang buas. "Kau milikku, pengantinku," bisiknya, suaranya menggema di lorong diiringi lolongan samar yang jauh. Echa terbangun dengan napas terengah, telapak tangannya berkeringat dingin, dan selimutnya berserakan di lantai, seolah ia baru saja meronta dari cengkraman tak kasat mata. Keesokan paginya, Echa menemukan 3 helai rambut panjang berwarna hitam legam tergeletak di atas bantal Arka. Rambutnya sendiri sebahu dan berwarna coklat gelap. Rambut Arka pendek dan hitam legam. Echa menatap rambut itu dengan ngeri. "Ini bukan rambut kita," bisiknya pada dirinya sendiri. Buru-buru membuangnya ke tempat sampah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Namun, ketakutan mulai merayap, meracuni setiap sudut kebahagiaan yang baru mereka bangun. Invasi hantu dan kehilangan jati diri teror itu semakin berani, semakin pribadi, seolah entitas itu sudah memasuki ruang pribadi mereka. Ketukan-ketukan misterius terdengar di pintu kamar pada tengah malam. Persis 3 kali ketukan lambat yang berirama, diikuti jeda, lalu 3 ketukan lagi, seolah sebuah kode yang menuntut dibukakan pintu. Setiap Arka memberanikan diri membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Namun, bau melati yang pekat dan menusuk hidung selalu tertinggal, melayang di udara, padahal tidak ada melati di dalam rumah selain dari pohon di taman. Lampu-lampu di rumah sering berkedip-kedip atau mati sendiri, bahkan ketika Arka sudah memeriksa instalasi listrik dan memastikannya berfungsi normal. Mereka bahkan memanggil teknisi yang hanya bisa menggelengkan kepala bingung. Echa mulai merasa paranoid yang akut. Ia sering menangkap bayangan sekilas di sudut matanya sesosok perempuan berambut panjang, berpakaian putih kusam dan compang-camping, melintas di ambang pintu atau di koridor. Kadang ia melihat bayangan itu berdiam diri di dapur, membelakanginya, seolah sedang melakukan sesuatu. Setiap ia menoleh penuh, bayangan itu lenyap, menyisakan hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Ia tidak berani sendirian lagi di rumah, bahkan ke kamar mandi pun ia harus mengajak Arka atau menunggu hingga Arka pulang. Ia bahkan mulai takut menatap cermin. Suatu sore Arka pulang dan menemukan Echa duduk meringkuk di sofa, memeluk lututnya, pucat pasi. Air mata mengalir deras di pipinya dan matanya merah membengkak. "Ada apa sayang?" tanyanya cemas, buru-buru mendekat, hatinya mencelos melihat kondisi istrinya. Echa gemetar, menunjuk ke arah cermin rias di kamar mereka. "Tadi, aku melihatnya. Dia berdiri di belakangku saat aku menyisir rambut, wajahnya hancur, sebagian kulitnya mengelupas, matanya cekung dan kosong. Dia tertawa, tawa yang mengerikan. Dan aku melihat bayangan tangan berdarah di pundakku. Aku merasa tangannya menyentuhku." Echa terisak, "Aku tidak tahu lagi mana diriku yang sebenarnya, Arka." Arka memeluk Echa mencoba menenangkannya. Ia sendiri mulai merasakan keganjilan yang tak bisa lagi ia bantah dengan logika. Malam itu, saat ia terbangun untuk minum, ia bersumpah mendengar suara gumaman lirih dari kamar mandi, seolah ada yang sedang bernyanyi dengan nada sumbang, sebuah lagu pengantar tidur yang menyeramkan diikuti suara cipratan air. Ia memberanikan diri mendekat, jantungnya berdebar kencang. Suara itu menghilang begitu ia mencapai pintu, namun Arka bisa merasakan dinginnya bulu kuduknya berdiri dan mencium bau tanah basah yang samar. Kehidupan pernikahan mereka yang seharusnya penuh cinta dan kebahagiaan, perlahan terkikis oleh ketakutan yang konstan. Echa menjadi murung, sering menangis tanpa sebab, dan nafsu makannya hilang. Ia sering mengeluh lelah yang teramat sangat, seolah seluruh tenaganya terkuras, padahal tidak melakukan aktivitas berat. Di malam hari, ia tak bisa tidur nyenyak,
Selalu gelisah dan ketakutan, sering terbangun karena mimpi buruk yang terus berulang tentang pernikahan gelap di lorong berbau apek, di mana ia adalah mempelai wanita yang tak berdaya. Ia mulai mengalami halusinasi ringan di siang hari, melihat bayangan di sudut mata, mendengar bisikan yang memanggilnya pengantin. Arka menyadari ini bukan lagi sekadar stres, perjanjian terlupakan dan kebenaran yang menyakitkan. Arka akhirnya menyerah pada skeptisismenya. Ia sadar ini bukan lagi sekadar kelelahan atau imajinasi. Kita harus cari tahu ini ada apa, Ca, katanya pada Echa suatu pagi. Setelah mereka menemukan jejak kaki tanah basah di lantai ruang tamu, persis di tengah karpet, padahal semalam tidak hujan dan semua pintu terkunci rapat dari dalam. Jejak kaki itu terlalu besar untuk Echa dan terlalu kecil untuk Arka, serta memiliki 5 jari yang panjang dan kurus, seperti cakar. Yang lebih mengerikan, di dekat jejak kaki itu, ada setangkai bunga melati kering yang sudah menghitam. Mereka mendatangi Mbah Kiai Hasim, seorang sesepuh yang dikenal memiliki ilmu spiritual tinggi dan tinggal di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Penanggungan. Rumah Mbah Kiai terasa damai, sebuah kontras yang mencolok dengan teror di rumah mereka. Mbah Kiai menerima mereka di pendopo rumahnya yang tenang, dengan aroma dupa yang menenangkan dan lantunan ayat-ayat suci yang lirih dari sebuah radio kecil. Namun saat Mbah Kiai menatap Echa, matanya yang tua memancarkan kesedihan dan kekhawatiran yang mendalam, seolah ia melihat masa lalu dan masa depan Echa dalam satu pandangan. "Nak Echa," ujar Mbah Kiai pelan, suaranya dalam dan bergetar, "ada yang mengikatmu sejak lahir. Ini bukan gangguan biasa tapi kepemilikan. Ikatan batin yang sangat kuat, sebuah sumpah yang tak pernah terucap olehmu." Mbah Kiai menjelaskan bahwa bertahun-tahun silam, jauh sebelum Echa lahir, seorang leluhur perempuannya, seorang nenek buyut yang hidup di masa kelam penuh kesulitan, kelaparan, dan wabah penyakit, pernah membuat perjanjian dengan entitas gaib yang sangat kuat di sebuah tempat keramat yang kini sudah terlupakan. Entitas itu menawarkan kemakmuran, perlindungan dari wabah, dan kekuasaan bagi keluarga itu agar bisa bertahan hidup dan berkembang. Sebagai imbalannya, setiap generasi salah satu keturunan perempuan dari garis keluarga itu akan dinikahi secara gaib oleh entitas tersebut, menjadi pengantinnya, dan jiwa mereka akan terikat selamanya. Perjanjian itu turun-temurun, nyaris terlupakan, hanya diingat oleh beberapa tetua keluarga yang memilih bungkam karena takut. Ketika Echa lahir, kecantikannya dan aura kemurniannya telah menarik perhatian entitas itu, dan ia sudah dipilih bahkan sebelum ia memahami dunia. Entitas itu merasa kau adalah miliknya, Echa, lanjut Mbah Kiai, menatap mata Echa yang berkaca-kaca dengan iba. Pernikahanmu dengan Mas Arka telah membangkitkan kemarahannya. Ia tak terima haknya diambil. Ia adalah pengantin setan, dan ia datang untuk menuntutmu, untuk mengambil apa yang dia anggap miliknya. Dunia Echa terasa runtuh. Ia adalah tumbal dari perjanjian leluhur yang tak pernah ia ketahui. Sebuah takdir mengerikan yang telah ditulis bahkan sebelum ia bernapas. Tubuhnya terasa dingin, hatinya berdenyut nyeri. Arka memeluk Echa erat, wajahnya memerah menahan amarah dan ketidakberdayaan. "Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Apa ada cara untuk melepaskan ikatan terkutuk ini?" Mbah Kiai menjelaskan, melepaskan ikatan ini tidak akan mudah. Entitas itu sudah terlalu lama menguasai garis keturunan Echa, darahnya sudah bercampur dengan perjanjian itu. Dibutuhkan ritual yang rumit, kekuatan spiritual yang besar, dan yang terpenting, Echa harus memiliki niat dan kekuatan batin yang sangat besar untuk menolak pinangan gaib itu. Jika gagal, entitas itu bisa mengambil nyawa Echa, atau bahkan lebih buruk, memenjarakan jiwanya di alam mereka selamanya, menjadi pengantin abadi yang terjebak dalam kengerian dan kesendirian abadi. Ritual pembebasan dan pertarungan jiwa yang brutal. Malam itu di bawah bimbingan Mbah Kiai, ritual pembebasan dimulai. Pendopo Mbah Kiai terasa mencekam. Asap kemenyan yang pekat memenuhi ruangan, lilin-lilin menyala redup, melemparkan bayangan-bayangan menari di dinding, dan lantunan doa-doa kuno yang penuh kekuatan dilafalkan berulang kali. Echa duduk bersila di tengah lingkaran rajah yang digambar di lantai dengan kapur putih. Matanya terpejam erat, tubuhnya gemetar hebat. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, sebuah kehadiran yang begitu dekat, begitu jahat seperti hembusan napas di lehernya. Bisikan-bisikan jahat mulai memenuhi telinganya, memprovokasi, membisikkan janji kekayaan, kebahagiaan semu, dan keabadian jika ia menyerah pada pengantin gaibnya. "Ikutlah denganku, kau akan abadi, dia tak bisa memberimu apa-apa." Tiba-tiba Echa menjerit melengking. Tubuhnya kejang-kejang hebat, punggungnya melengkung ke belakang seperti busur, rambutnya yang terurai bergerak-gerak sendiri.
Matanya terbuka lebar namun pupilnya memutih sepenuhnya. Dan suaranya berubah menjadi geraman serak yang dalam dan berat, bukan suara Echa sama sekali. Itu adalah suara pengantin setan. Dia milikku, jangan sentuh. Dia sudah dijanjikan padaku. Kau tak punya hak atas dirinya, Mbah Tua, dia pengantinku. Arka panik ingin mendekat namun ditahan oleh asisten Mbah Kiai. Jangan mas, ini bukan Echa, biarkan Mbah Kiai yang bekerja. Mbah Kiai tetap tenang namun raut wajahnya tegang, peluh membasahi dahinya. Ia melafalkan doa-doa dengan lebih keras, menusukkan jarum ke beberapa titik di tubuh Echa dengan presisi, memercikan air suci ke wajahnya. Entitas di dalam tubuh Echa meronta, berteriak, dan mencoba melawan dengan kekuatan supranatural. Vas bunga di sudut ruangan melayang, menabrak dinding hingga pecah berkeping-keping. Sebuah lampu minyak yang tergantung di langit-langit berayun liar, seolah ada tangan tak kasat mata yang mengguncangnya. Foto pernikahan Echa dan Arka yang dibawa Arka sebagai penguat semangat tiba-tiba jatuh dari tangannya dan kacanya pecah berserakan di lantai, seolah sebuah tanda bahwa ikatan suci mereka sedang diserang habis-habisan. Pertarungan batin dan fisik Echa berlangsung berjam-jam, terasa seperti keabadian. Ia melihat bayangan pengantin pria berwujud iblis itu lagi dalam pikirannya, jauh lebih jelas dan mengerikan dari mimpi. Sosok itu mengulurkan tangan-tangan kurus panjangnya, mencoba menyeretnya ke dalam jurang kegelapan yang tak berdasar, diiringi tawa cekikikan yang menggema di setiap rongga pikirannya. Ia merasakan jiwanya ditarik paksa. Namun, di tengah kengerian itu, wajah Arka muncul dalam benaknya senyum tulusnya, pelukannya yang hangat, janji cinta mereka yang terucap di depan penghulu, masa depan yang mereka impikan bersama. Itu adalah jangkar Echa di dunia nyata, sumber kekuatannya, cahaya yang menariknya kembali dari jurang. Tidak, aku tidak akan ikut denganmu, aku milik Arka. Teriak Echa dengan suaranya sendiri meski lemah dan serak hampir seperti bisikan. Kekuatan batinnya melawan, menariknya kembali dari ambang kegelapan. Ia memejamkan mata, memfokuskan seluruh energinya pada gambar Arka dan cahaya cinta mereka. Akhirnya, dengan sebuah hentakan keras, Echa ambruk tak sadarkan diri di lingkaran raja. Mbah Kiai terhuyung, napasnya tersengal, dahi dan bajunya basah oleh keringat. Dia pergi, bisiknya, mengusap wajah lelahnya. Untuk sementara, ikatan itu terlalu dalam. Butuh waktu untuk benar-benar terlepas. Dan dia akan selalu mencoba kembali. Kalian harus tetap kuat. Epilog, bayangan abadi dan pertarungan yang belum usai Echa pulih secara fisik. Wajahnya kembali merona dan ia bisa tidur lebih nyenyak. Namun luka di jiwanya membekas, seperti bekas luka bakar yang tak terlihat. Teror memang mereda drastis, tapi bisikan-bisikan samar itu kadang masih terdengar di malam hari, seperti desauan angin yang dingin dari masa lalu. Bayangan sekilas masih muncul di sudut matanya, dan aroma melati yang pekat kadang tiba-tiba tercium di tengah keramaian, membuat bulu kuduknya merinding, sebuah pengingat akan kehadiran tak kasat mata itu. Ia tahu pengantin setan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya mundur, menunggu Echa lengah, menunggu ikatan yang coba diputus Mbah Kiai itu melemah, atau menunggu Echa kembali ke akar leluhurnya. Kehidupan Echa dan Arka kembali normal, namun dengan bayang-bayang masa lalu yang kelam. Setiap tawa bahagia mereka kini diselipi kewaspadaan, setiap malam diselimuti doa agar teror itu tidak kembali. Arka menjadi lebih protektif, selalu memastikan Echa tidak sendirian, selalu memeriksa setiap sudut rumah. Mereka belajar untuk hidup dengan ketakutan yang tersimpan, sebuah rahasia gelap yang tak bisa mereka bagikan dengan sembarang orang, takut dianggap gila. Mereka bahkan menghindari mengunjungi kampung halaman Echa, takut membangkitkan sesuatu yang lebih dalam. Kisah mereka menjadi pengingat mengerikan bahwa beberapa janji dari masa lalu, bahkan yang terlupakan, bisa memiliki kekuatan untuk menghantui dan merenggut kebahagiaan di masa kini. Sebuah kisah cinta yang seharusnya indah, kini diwarnai dengan kutukan tak kasat mata. Mereka adalah pengantin, tapi di mata iblis, hanya ada satu pengantin sejati. Apakah ini adalah akhir, ataukah hanya jeda sebelum pengantin setan itu kembali menuntut apa yang ia yakini sebagai miliknya? Apakah cinta mereka akan cukup kuat untuk menghadapi kembalinya entitas purba yang cemburu itu, yang tak akan pernah rela melepaskan pengantinnya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya, sementara Echa dan Arka terus hidup dalam bayang-bayang horor yang pernah mereka alami, selamanya menjadi pengantin yang dikejar oleh masa lalu dan ancaman abadi dari dunia lain. Komen jika kalian sudah nonton film Pengantin Setan. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya. Terima kasih.